Ini kami semua mau baca Alkitab. Kami mau baca dari Injil Matius 28 ayat 11 sampai 15. Dan ketika kami membaca firman ini, kami tahu bahwa Tuhan Yesus kalau kasih Roh Kudus bagi kami semua, memenuhi katong semua pun hidup, maka katong semua akan membaca Alkitab dengan baik, dan katorang semua akan mengerti apa yang hendak Tuhan Yesus bilang pada katong semua, supaya bagaimana katong dapat atur katong pun hidup di rumah tangga kami, di pekerjaan kami, tapi juga di tengah persekutuan. Sebab katong sangat percaya bahwa firman ini adalah kekuatan, dan firman ini dapat menolong kami untuk bagaimana berlaku jujur di tengah kehidupan kami. Dan kami mau menyatakan, mau bilang kebenaran itu di tengah-tengah kehidupan kami, di mana saja katong ada. Ini kami Tuhan dengan persiapan diri kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Matius 28 ayat 11 sampai ayat 15 berbunyi demikian. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini tema untuk katong semua renungkan firman Tuhan yaitu menutup mata, menutup malu dengan dusta. Menutup malu dengan dusta. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini katorang semua sudah sampai di hari 117. Ya. Dari 365 hari yang nanti katorang lewati di tahun 2025 ini. Lalu katorang juga sudah ada di minggu keempat di bulan ini. Sedikit lagi bulan ini akan berakhir. Ya. Tanggal 31 akan tiba dan bulan ini akan segera selesai. Tentu pasti katong semua sangat senang karena katorang bisa melewati bulan ini dengan luar biasa. Apalagi hari ini katorang semua beribadah kepada Tuhan dengan satu ibadah kontekstual yang boleh dibuat oleh GKI untuk semua jemaat GKI. Dalam minggu keempat itu katorang harus ibadah dalam budaya. Lah hari ini sangat bagus sekali karena katong ibadah dalam etnik Maluku. Tong bisa lihat orang-orang Maluku gaya-gaya. Tapi sembilang parlente toh, ya. Tong ini hari ini bagus sekali, ya. Mungkin kalau yang bukan orang Maluku mungkin masih rasa asing-asing, ya. Tapi hari ini pasti orang Maluku, termasuk saya pendeta dari Maluku, jadi sedikit senang begitu, ya. Karena seperti ada di negeri dan kampung halaman. Tapi ini kesaksian sebenarnya dari ya etnik Maluku untuk memperlihatkan kepada kita bahwa Allah kita itu kaya, Allah kita itu luar biasa. Allah di dalam Yesus yang bangkit mengalahkan kuasa maut itu boleh memberikan berbagai macam
kekayaan dalam budaya, dalam lagu, dalam logat, dalam pakaian, dalam tarian. Dan itu membuat katorang semua sungguh bersyukur memiliki Allah yang luar biasa itu. Dan hari ini ketong belajar dari tema menutup malu dengan dusta, ya. Di sini ketong sedang belajar dari apa yang dibilang oleh Matius 28 ayat 11 sampai ayat 14. Para mahkamah agama mereka merasa malu, ya, terhadap apa yang mereka lakukan kepada Tuhan Yesus. Apa yang sudah mereka rancang kepada Tuhan Yesus. Mereka merancang untuk membunuh Tuhan Yesus. Mereka merancang supaya berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak boleh tersiar kemana-mana atau tersebar kemana-mana. Tidak boleh orang tahu bahwa benar Tuhan Yesus itu bangkit. Sehingga ketika peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu terjadi dan dilihat oleh banyak orang, para penjaga-penjaga, para serdadu-serdadu yang menjaga kubur Yesus itu, dan mereka menyaksikan bahwa batu penutup kubur Yesus itu terguling dan Yesus bangkit, ya. Mereka datang dan ketemu dengan imam-imam, ya. Mereka berjumpa dengan imam-imam kepala itu. Dan imam-imam kepala dong bilang, ya, dong menutup malu mereka, ya, pakai uang, ya. Dikatakan mereka kasih uang, ya, dengan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu. Ini yang dong pakai tutup mulut. Ini yang dong pakai tutup rasa malu mereka terhadap kenyataan Yesus bangkit dari antara orang mati itu, ya. Dan memang luar biasa, ini sebuah cerita yang memperlihatkan karakter hidup manusia yang kalau sudah buat sesuatu yang memalukan selalu pakai cara-cara yang tidak baik untuk menutup rasa malu itu, atau dong bilang uang tutup mulut begitu. Adakah yang biasa begitu? So bikin kesalahan baru, ya, pakai berbagai cara untuk tutup mulut, ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita juga melihat bagaimana sikap dari para serdadu-serdadu ini. Udah lihat uang langsung dong mata juga besar, ya. Para serdadu ini mereka ketika lihat uang banyak, langsung dengan senang hati dorang ambil uang itu. Dan dong tidak bisa kasih tahu kebenaran. Dorang langsung mulut tak kunci, mulut tak tutup. Mereka tidak bisa bilang bahwa tidak, kami harus kasih tahu bahwa Yesus itu sudah bangkit. Tapi mereka kompromi. Mereka boleh menerima rencana dari para imam-imam kepala ini untuk menutup kebenaran tentang kebangkitan Yesus itu, ya. Dengan apa Bapak Ibu? Dorang menyebarkan berita hoax. Mereka bilang murid-murid Tuhan Yesus sudah datang ambil mayat itu, sudah pancuri mayat itu, ya. Lalu bawa pergi. Yesus tidak bangkit. Dan memang berita-berita hoax seperti ini tuh pasti paling cepat sekali, ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada bagian ini para imam juga mereka bilang begini, nanti wali negeri tanya, katong yang nanti bicara kepada dia, ya. Sehingga para serdadu ini mereka tidak akan mengalami kesulitan. Mereka akan terbebas, ya, dari kebohongan yang juga mereka lakukan dengan tidak mau kasih tahu kepada orang bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Mereka benar-benar memutarbalikkan fakta tentang kebenaran kebangkitan Yesus itu. Dan catatan Injil Matius memberitahukan kepada kita bahwa sejak itu
berita tentang kebangkitan Yesus ini, ya, diputar-balikan, dan ada orang-orang yang tidak percaya kepada peristiwa kebangkitan Yesus sampai sekarang ini. Sehingga hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini lewat bagian ini kita orang semua sedang diajarkan sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup pada masa kebangkitan Tuhan Yesus. Kata orang semua harus menghindarkan diri dari tindakan yang dilakukan oleh imam-imam kepala ini. Bahwa tidak boleh kata orang bicara dusta. Tidak boleh katong menjadi orang-orang yang suka tipu, orang-orang parlente. Orang Ambon bilang begitu. Katong harus menjadi orang-orang yang mau bilang hal-hal yang benar dalam hidup ini. Tidak boleh kita putar balikan fakta. Ya. Kadangkala itu ada juga yang pakai nama-nama orang. Ya, misalnya kalau dong bicara dengan orang ini, dia tidak percaya, dia bilang, itu pendeta yang bilang. Padahal pendeta tidak bilang. Ada. Putar balik, akhirnya nanti pendeta yang kena sasaran. Jadi tipu seperti mahkamah agama ini selalu juga kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Hari ini ketika kita boleh datang dan beribadah kepada Tuhan, kata orang harus sadar bahwa kata orang ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang yang telah dibangkitkan dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, yang membenarkan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita tidak boleh menjadi orang-orang yang suka berkata dusta seorang akan yang lain, suka tipu satu dengan yang lain. Karena tipu itu tidak bagus. Jangan ada suami yang tipu istri. Jangan ada istri yang tipu suami. Jangan ada anak-anak yang tipu orang tua. Ya. Kalau sudah tipu baru cari-cari jalan. Bagaimana caranya supaya katong menutup rasa malu. Karena tipu itu harus katong malu toh. Atau katong tipu tapi katong angkat muka terus begini. Ya. Biasa juga dalam persekutuan, katong seng ibadah atau tidak datang ibadah, terbilang aduh saya lupa jadwal ya. Ini benarkah tipu Aduh saya sibuk ya. Saya pakai sentani sedikit. Tipu-tipu kecil itu biasa katong bikin Tipu itu dosa kah tidak Dosa ya. Nah hari ini katong belajar dari Injil Matius, ajar kata orang semua untuk berkata jujur. Harus jujur. Jujur itu sakit ya. Tapi jujur itu membuka jalan yang luas untuk sebuah kebaikan. Sebab kalau kita tidak jujur, katong hidup dalam tekanan. Ya. Kalau misalnya katong tidak jujur dalam keluarga, katong tidur itu selalu wanti-wanti, lia-lia. Ya. Jangan sampai istri dapat tahu ini, saya punya kebohongan. Ya. Kalau dalam rumah tangga namanya dua telah menjadi satu Bapak Ibu, tidak bisa ada yang tersembunyi. Pasti ketahuan juga. Ya. Ya biasa juga saya akui, kadang-kadang saya juga mau tipu-tipu sedikit, tapi istri tahu juga. Contoh saja, saya misalnya dari Jayapura, saya bilang saya dari Sentani. Kalau istri sudah tanya-tanya, bah masa aku dari Sentani baru begini. Sudah tanya-tanya begitu langsung, tidak, saya tipu saja. Begitu. Kadang-kadang begitu. Ya. Jadi hari ini kata orang belajar bahwa tidak boleh kata orang memutarbalikan kebenaran. Ya, anak-anak tidak boleh tipu orang tua. Kalau bikin salah harus kasih tahu bapak saya salah, mama saya salah.
Atau orang tua tidak boleh tipu anak-anak. Anak minta uang persembahan, mama bilang tidak ada uang. Nanti mama pergi beli pinang, baru anak bilang, mama tadi saya minta uang bawa persembahan, kau bilang tidak ada. Baru sekarang kau beli pinang. Nah itu kadang-kala begitu toh. Hal yang kedua yang kata orang belajar dari bagian ini adalah tindakan dari para serdadu-serdadu ini. Kita tidak boleh berkompromi dengan tipu. Karena apa? Don dikasih uang. Ya. Kalau ketong lihat uang itu, teman salah juga ketong mau kasih tahu dia kesalahan. Ya. Atau anak-anak salah karena anak-anak tahu mama pu salah, tapi mama suka kasih uang ke anak-anak langsung. Ya, anak-anak mau bilang mama kok salah. Ya, karena sudah dikasih uang. Ini juga kalau saya baca teks ini saya lihat uang ini bahaya juga. Tapi uang ini penting juga ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada uang ketorang juga pusing. Tapi ada uang juga, ketong ada di atas angin. Ketong salah tapi ketong bisa pakai uang itu untuk tutup mulut orang untuk tidak menyatakan kesalahan kita. Jadi hati-hati dengan uang. Ya. Makanya biasa juga itu. Kalau ada yang kasih uang ke saya harus tanya ini uang dari mana ya? Ibu dapat uang ini dari mana? Pak pendeta terus tahu uang dari mana, ambil saja. Wah bahaya juga. Artinya bahwa kalau suami bawa pulang uang ke rumah harus istri tanya, mama ini uang dari mana? Atau ibu bawa pulang uang ke rumah, bapak harus tanya, mama siapa kasih kau uang? Jangan mama terima uang padahal itu datang dari 02. Maksudnya. Padahal bilang, tadi saya ada pergi jualan di pasar lalu orang beli sapu sayur, makanya saya dapat uang. Banyak kebohongan bisa terjadi dalam kehidupan ini. Sehingga hari ini kita orang belajar dari sikap para serdadu ini. Kita tidak boleh kompromi terhadap dosa. Biar dia itu besti lagi. Biar dia itu ketemu orang dekat lagi. Kalau dia salah, harus kita kasih tahu bahwa itu salah. Jangan ketemu bela dia. Teman itu kok salah, jadi kok harus berubah. Ya. Dia sutra ibadah, dia kasih tahu, yo saya teribadah karena saya tersenang dengan orang itu. Misalnya contoh. Ya. Lalu teman bilang, iyo lagi, sudah kok terusah ibadah. Tambah dia, dorong dia tersembahyang. Harusnya bilang, kau datang ibadah itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan kau harus bisa berdamai dengan dia. Tidak boleh kau tinggal begini saja. Ya harus kebenaran itu yang kita kasih tahu kepada orang itu. Supaya dia boleh sadar dan dia kembali kepada jalan yang benar. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kalau cerita Matius hari ini bilang bahwa mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Kalau sekarang ini kata orang berjumpa dengan orang yang tidak percaya terhadap kebangkitan Tuhan Yesus, kita mau menjadi saksi bagi orang itu. Kita harus bicara terus terang kepada orang itu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan cara kita juga menyampaikan kepada orang itu, kita harus kasih tahu lewat gaya hidup kita, sikap, perilaku dan perbuatan kita. Kadangkala kita sudah merayakan kebangkitan Yesus. Kita bilang Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Tapi kita masih bergaya dalam perilaku hidup di dalam dosa seorang akan yang lain. Kebangkitan Kristus mematikan, menguburkan segala perbuatan-perbuatan dosa. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya harus meninggalkan segala perbuatan dosa dan hidupnya menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca dan dilihat oleh orang banyak bahwa ini Yesus
Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Sehingga orang tidak lihat Yesus, tapi orang lihat Yesus dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus berbagi kasih dengan orang lain. Kita harus bermurah hati dengan orang lain. Kita harus melakukan hal-hal yang baik dengan orang lain. Memang kadangkala dalam hidup ini kita berjumpa dengan banyak orang yang tidak senang dengan kita. Banyak orang yang benci kepada kita. Tapi kita harus kasih tunjuk bahwa saya tidak benci engkau. Kalaupun engkau membenci saya, gaya hidup Yesus adalah mengasihi. Sehingga saya membuktikan kepada engkau bahwa saya mengasihi engkau. Terserah dengan dirimu. Kalau engkau mau membenci saya, terserah. Tapi saya adalah seorang yang percaya kepada Yesus. Maka saya harus memperlihatkan kepada engkau bahwa Yesus yang saya percayai adalah Yesus yang hidup bangkit, mengalahkan kuasa dosa dan maut. Sehingga saya tidak bisa hidup dalam dosa itu. Tapi saya harus menjadi seorang pribadi yang lahir baru, menjadi manusia baru, dan menjadi berkat. Saya tidak menjadi orang yang suka tipu, orang yang tidak bisa mengatakan kebenaran, yang benar-benar, yang salah tetap salah di tengah-tengah kehidupan ini. Supaya nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saya persilakan anak-anak muda jemaat untuk membawa lagu bagi Tuhan. Ya, ini nyong-nyong dan nona-nona yang ada dalam jemaat ini.
Danke banyak para anak-anak muda dorang ya, yang sudah puji Tuhan Yesus. Biar itu menjadi berkat bagi katong semua, bahwa hanya nama Yesus yang telah bangkit itu yang dapat memberikan kehidupan kepada kita. Mari kita semua angkat pujian dari Kidung Jemaat 237 dalam bahasa Galela, Gurumi Tatebi. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri untuk kita ada dalam pengakuan iman kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan, dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membaharui, memelihara, dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan sorgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia, memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali.
Kita mendengarkan persembahan pujian dari etnis Maluku. Saudarai, siapa saudarai, mari katong berkumpul di sini. Jang ale dong bimbang, jang ale dong ragu deng hidup ini. Jang tunggu lama lagi, jang tunggu lama lagi, katorang bawa hati for Tuhan. Tuhan serindu katorang semua. Biar ale di sana, katong di sini. Susah dek sana katong rasa, jangan ledong takut, jangan ledong ragu, Tuhan Yesus ada. Biar katorang main sungguh, katorang main bangsa, Tuhan katorang lain bahasa, Tuhan sayangi. Biar katorang warna hitam, ale warna putih, semua sama. Puji dan syukur Tuhan, Engkau satukan kami dengan kasih. Oh saudara, saudara, mari katong berkumpul di sini. Jang ale dong bimbang, jang ale dong ragu deng hidup ini. Jang tunggu lama lagi, jang tunggu lama lagi, katorang bawa hati for Tuhan. Tuhan serindu katorang semua. Biar ale di sana, katong di sini. Ale bang susah di sana, katong rasa, jangan ale dong takut.
satukan kami dengan kasih. Biar kata orang lain suku, kata orang lain bangsa, Tuhan sayangi. Biar kata orang lain budaya, kata orang lain bahasa, Tuhan sayangi. Biar kata orang warna hitam, ale warna putih, semua sama. Puji dan syukur oh Tuhan, Engkau satukan kami dengan kasih. Puji dan syukur oh Tuhan, Engkau satukan kami dengan kasih. Dangke para ale dong semua yang sudah puji Tuhan. Biar pujian ale dong itu jadi berkat per katong semua yang beribadah hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur dan sukacita kita kepada Tuhan. Dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil berkata dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sambil persembahan diberi, kita menyanyi Kidung Jemaat 439 ayat 1 dan 2 dalam bahasa Tanimbar, naurni mengarat naning memori. Morib, bolo kamu minan balangal dalam, yakini ngamone namo morib ye, kita mudain balik salanko, kira tuni ngamone, mudain balik salanko, melanda hidupmu bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Kau
satu-satu hitungan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bersama dengan persembahan umat Tuhan, ada beberapa keluarga yang memberikan persembahan khusus dalam bentuk pengucapan syukur. Yang pertama seorang pemuda di Rayon 9, yang kedua Ibu Yuni dalam usaha dan kerja, yang ketiga keluarga tanpa nama dari Rayon 6, yang keempat keluarga Y. Tehupiori, yang kelima Saudara Riklof Dekuelju ke-20 tahun 26 April. Yang ketujuh ulang tahun ke-54 tahun pada tanggal 24 April Ibu Agustina M. Tokoro. Yang ketujuh seorang bapak mengucap syukur. Dan juga di Rayon 8 pengucapan syukur dari Ibu Marta Vele. Perpuluhan yang pertama seorang pemudi di Rayon 7, yang kedua Saudara Hein Vele, yang ketiga seorang pemuda di Rayon 10, yang keempat Rayon Kalvari untuk rumah sewa. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita juga akan berdoa bagi janda duda, orang sakit, panitia, pendidikan anak-anak, dan juga keluarga Freddy Boboy atas sumbangan untuk paving block dan yuran wajib sidi jemaat, dan keluarga Ibu Ira Baneringgi sumbangan paving block lunas. Mari kita satu dalam doa kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang sangat mengasihi kami orang-orang yang percaya kepadamu. Allah di dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit, mengalahkan kuasa maut dan memberikan hidup bagi kami semua sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Hari ini kami boleh bersyukur karena kami ada dan beribadah kepada Tuhan dalam waktu sembahyang yang kedua di tengah jemaat GKI Soar Abe Aleh. Dan dalam ibadah ini kami ada dalam ibadah kontekstual dalam etnik Maluku, di mana kami boleh bernyanyi dalam bahasa-bahasa yang ada di Maluku, tapi juga logat. Kami juga boleh menggunakan pakaian daerah Maluku, tapi juga kami semua yang dari berbagai tempat kami juga menggunakan pakaian daerah kami masing-masing. Dan kami bersyukur karena dalam ibadah etnik ini kami sungguh melihat kekayaan Allah yang besar di tengah kehidupan kami manusia di tengah-tengah dunia ini. Dan hari ini kami semua boleh merenungkan firman Tuhan yang sudah mengajarkan kepada kami untuk bagaimana kami menghindarkan diri dari gaya hidup para imam kepala yang merancangkan penipuan, yang merancang dusta terhadap peristiwa kebangkitan Yesus. Bahkan mereka berani menutup mulut, menutup rasa malu mereka
menutup dusta mereka dengan memberikan uang dalam sejumlah yang besar bagi serdadu-serdadu, supaya mereka tidak boleh memberitahukan, menyiarkan kemana-mana bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dari sikap ini kami diajarkan untuk tidak boleh berdusta dalam hidup kami, tidak boleh menipu dalam hidup kami, tapi juga kami tidak boleh memakai sesuatu untuk menutup rasa malu kami. Rasa malu kami itu harus kami berkata jujur, kami mau bilang hal yang benar, dan kami mau mengatakan kepada dunia ini bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Bapa di sorga, kami juga belajar lewat bagian ini, kami diingatkan tidak boleh sama seperti serdadu-serdadu yang mau berkompromi dengan kejahatan. Ketika kami melihat uang, lalu kami tidak bisa mengatakan kebenaran dalam hidup kami. Bapa di sorga, biarlah firman Tuhan hari ini menolong kami semua, orang percaya di masa kini, supaya kami mau memberitakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, mengalahkan kuasa maut. Kami mau bilang hal yang benar, kami mau mengatakan tidak kepada hal yang salah, dan kami selalu menjadi orang-orang yang memperlihatkan di dalam cara hidup kami tentang kebenaran-kebenaran sejati yang kami temui di dalam Yesus, sehingga benar-benar dalam hidup kami ada banyak orang yang bertekuk lutut dan mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Sebab nama Yesus berkuasa, nama Yesus menyelamatkan kami, nama Yesus memberikan kebenaran, kepastian dalam hidup kami. Kami tidak boleh takut memberitakan tentang nama Yesus bagi dunia ini. Sebab hanya di dalam Yesus ada kehidupan dan keselamatan. Hamba berdoa hari ini bagi semua umat Tuhan yang sudah datang dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan lihat mereka semua. Biarlah Tuhan Yesus datang dan menaruh tangan di atas kepala mereka masing-masing. Dan Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Dan biarlah di dalam lawatan Tuhan atas hidup mereka, mereka menikmati damai, menikmati sukacita, menikmati kebahagiaan, dan mereka menikmati segala berkat dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Kami berdoa bagi umat Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan mereka sebagai pegawai negeri sipil, TNI Polri, pekerja swasta, penjual pinang, tukang ojek, ibu-ibu rumah tangga. Biarlah Tuhan memberkati umat Tuhan dalam jemaat Soar Abe Ale, tapi juga umat yang seringkali beribadah dalam jemaat ini. Biarlah mereka melihat berkat Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, supaya mereka berkecukupan, mereka tidak kekurangan, mereka bisa membiayai hidup mereka, beli makan minum, bahkan mereka bisa membayar pendidikan anak-anak mereka, dan mereka boleh melihat bahwa hidup bersama dengan Tuhan Yesus, segala kepenuhan hidup menjadi bagian dalam hidup mereka. Yang lagi putus asa, yang lagi kecewa, yang lagi bimbang, yang lagi hilang harapan, kami berdoa Tuhan memberkati mereka, hiburkan mereka semua, supaya mereka semua boleh mengalami sukacita dan damai. Para janda, duda, anak yatim piatu dalam jemaat ini, Tuhan tahu bahwa di jemaat ini ada banyak janda, ada duda, ada yatim piatu. Biar Tuhan hibur mereka semua. Tuhan yakinkan mereka bahwa Allah pelindung para janda, duda, anak yatim piatu, dan mereka yang lanjut usia. Mereka tidak sendiri di tengah kesendirian mereka. Mereka selalu melihat tangan Tuhan yang penuh kuasa itu diulurkan pada mereka, dan mereka akan mengalami pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang sakit di dalam jemaat ini, baik yang ada di rumah sakit, di rumah, ataupun mungkin yang ada duduk dalam gereja yang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan datang lawat mereka, Tuhan datang angkat segala penyakit, Tuhan datang kasih sukacita, supaya mereka dapat melewati segala sakit penyakit mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk panitia hari-hari besar gereja, Rayon 1 dan 2. Tuhan berkati mereka, terima kasih karena mereka sudah mensukseskan perayaan Paskah di tahun ini.
Biarlah Tuhan tolong mereka supaya mereka selalu bekerja sama, mereka selalu sehati sepikir, dan mereka selalu hidup damai satu dengan yang lain untuk terus dipakai Tuhan mengatur seluruh perayaan yang akan berlangsung sampai tahun ini selesai. Kami juga berdoa untuk penataan halaman gereja. Tuhan memberkati mereka dalam persiapan-persiapan pekerjaan di halaman dan gedung gereja ini. Biarlah kemampuan Tuhan beri kepada mereka. Lalu dalam bagian ini semua umat Tuhan akan dilibatkan dalam mengerjakan pekerjaan ini. Hamba berdoa bagi semua yang sudah memberikan dukungan lewat tanggung jawab yang dipercayakan kepada semua umat. Biarlah mereka beri dengan sukacita, kegirangan. Bahkan ketika pekerjaan ini akan dimulai, semua umat akan terlibat mengerjakan pekerjaan ini. Baik perempuan, laki-laki, pemuda, anak-anak. Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka tetap percaya bahwa ketika mereka mengeluarkan tenaga, pikiran, uang mereka untuk pekerjaan Tuhan, mereka akan diberi umur panjang, mereka akan diberkati, sehat, kuat menjadi bagian dalam hidup mereka. Anak-anak kami dalam pendidikan dan masa depan, baik yang di tanah Papua, di luar negeri, Tuhan mari memberkati. Secara khusus anak-anak kami yang sedang bekerja juga di luar tanah Papua, yang dari jauh mereka memberi perhatian kepada pelayanan di jemaat ini. Tuhan juga memberkati mereka semua. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Freddy Boboy atas sumbangan paving block dan juga yuran sidi, dan juga Ibu Ira Baneringgi untuk sumbangan paving block. Allah memberkati mereka karena mereka telah mengerjakan, bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawab iman mereka terhadap program pelayanan di tengah jemaat ini. Seluruh kehidupan umat Tuhan dalam jemaat ini, dari rumah tangga yang pertama sampai rumah tangga yang terakhir, hamba taruh dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kawal hidup mereka, duduk, berdiri, berjalan, berbaring. Tuhan ada di samping mereka, dan mereka selalu ada dalam pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Hamba berdoa bagi etnis Maluku yang boleh bekerja keras, berlatih diri, mempersiapkan liturgi ibadah di hari ini dengan lagu-lagu yang ada. Tuhan, mereka telah memberi yang terbaik. Biarlah Tuhan memberkati mereka, memberkati kehidupan rumah tangga mereka. Dan biarlah etnik Maluku tetap ada menjadi saluran berkat di tengah jemaat Suara Beale, tapi juga di mana saja mereka berada. Mereka boleh menunjukkan bahwa api Injil itu telah membakar semangat mereka untuk melayani Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka di mana saja mereka berada. Kami berdoa juga untuk Bapak Yonas Kenelak yang ada di Membramo Tengah sebagai Bupati. Tuhan memberkati hambamu supaya terus ada sehat dan terus mengerjakan tanggung jawab sebagai Bupati Membramo Tengah dengan baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati semua mereka. Tapi juga kami berdoa untuk para gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Biarlah mereka terus dimampukan untuk mengerjakan tugas-tugas mereka dengan baik. Secara khusus Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, Tuhan memberkati sehingga mereka boleh menjadi wakil Tuhan, menata pemerintahan di kabupaten ini dengan baik. Semua Forkopimda yang ada kami taruh dalam tangan Tuhan. Gereja Tuhan di dunia, di Indonesia, di tanah Papua, Tuhan memberkati supaya gerejamu hadir untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah bagi dunia ini. Secara khusus Persekutuan Jemaat Suara Beale, Tuhan berkati pendeta Penatua Siamas yang setia melayani Tuhan dari rayon 1 sampai rayon 10. Hamba-hamba Tuhan ini diperlengkapi terus dengan hikmat, kekuatan, kesehatan supaya kami mampu untuk mengerjakan tugas panggilan kami dengan baik. Kami berdoa untuk badan-badan pelayan unsur PKB, PW, PAM, dan PAR. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua. Dalam program-program unsur-unsur Tuhan berkati. PW akan ada dalam ibadah gabungan dengan Betel Yobe besok, Tuhan akan memberkati. PKB sedang ada dalam program beda rumah.
Terima kasih untuk semua bapak-bapak yang sudah memberikan dukungan lewat sumbangan-sumbangan, lewat tenaga dan pikiran mereka. Hamba berdoa Tuhan memberkati mereka, supaya apa yang mereka lakukan itu boleh menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih karena Penatua Theo Rumah Ropen dan ibu anak-anak menerima program ini menjadi bagian yang diberkati Tuhan atas hidup mereka, dan sukacita menjadi bagian dalam hidup mereka senantiasa. Bapa di sorga, kami bersyukur bersama dengan pemuda-pemuda kami yang luar biasa dalam jemaat ini. Mereka masih muda tapi mereka terus terlibat dalam pelayanan Tuhan. Allah memberkati anak-anak muda kami. Tuhan memberi masa depan yang baik bagi mereka. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Yang sedang tes polisi, Tuhan juga tolong mereka supaya mereka bisa lolos. Dan akhirnya mereka bersaksi bahwa hidup di dalam rumah Tuhan, melayani Tuhan, Tuhan menyediakan masa depan bagi mereka. Anak-anak kami, guru-guru sekolah minggu dan sekolah minggu, Tuhan juga berkati mereka supaya mereka terus ada bertumbuh dalam iman mereka kepada Tuhan. Dan guru-guru mereka, guru-guru sekolah minggu selalu diberkati Tuhan. Guru-guru PAUD, sanggar, paduan suara, hamba menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Multimedia ketua sampai kepada anggota, Tuhan memberkati. Lewat multimedia ini, live streaming pelayanan ini boleh dilakukan dan banyak orang di mana saja mengikuti layanan ini, dan mereka akan bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Pemain orgen Tuhan berkati supaya terus ada menjadi berkat mengiringi umat kepada Tuhan. Para kostor kami berdoa Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami kepadamu. Kami sungguh percaya kami pulang dengan sukacita dan membawa berkat masuk di tengah hidup kami masing-masing. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, dan kita akan menyanyi nyanyian Kidung Jemaat 425 dalam bahasa Galela. O ili nodoka masono ngano tagi nabiro. Berkumandang suara dari seberang. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dari Bapa dan Roh Kudus, saat ini sampai Maranatha. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Ibadah kita selesai. Shalom. Terimalah salam dari Maluku Tenggara Jauh. Kalwedo. Alwedo. Shalom. Selamat siang untuk kita sekalian. Kami mohon kesabaran Bapak Ibu untuk mendengarkan Warta Jemaat hari Minggu 27 April 2025. Yang pertama, ucapan terima kasih atas nama Jemaat dan Majelis Jemaat. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Heldi Harun SSI yang telah melayani ibadah jam 9 ini. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Kami menyampaikan terima kasih pula untuk pemain musik Ibu Berlian Jai. Tuhan memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada Paduan Suara Etnik Maluku. Tuhan memberkati pelayanan etnik Maluku dan juga vokal grup PAM Soar Abiale terus bernyanyi dan semangat memuji Tuhan. Kehadiran jemaat dalam ibadah yang pertama jam 6 adalah 123 orang, guru sekolah minggu 9 orang, anak-anak sekolah minggu 39 anak. Ibadah jam 9 laki-laki 74 orang, perempuan 93 orang, anak dan remaja 28 orang, multimedia 13 orang, majelis jemaat 19 orang, sehingga jumlah ibadah hari ini 127 orang. Dan total keseluruhan ibadah pagi, sekolah minggu dan sekarang ini adalah 298 orang. Informasi bagi ibu-ibu PW bahwa besok tanggal 28 April akan ada ibadah gabungan PW bertempat di Gedung Gereja Suara Biale bersama PW Jemaat Betel Yobe. Ibadah dilaksanakan pada jam 16 atau jam 4 sore. Sebagai petugas untuk menyiapkan makan adalah PW Rayon 8 Philadelphia. Pelayan firman adalah Bapak Pendeta Heldi Harun SSI. Yang berikut, pada hari Rabu tanggal 30 April, kita akan ibadah kunci bulan. Dilaksanakan pada jam 18 atau jam 6 sore. Bagi Bapak Ibu warga jemaat yang berulang tahun dalam bulan ini, boleh kalau ada kelebihan bisa bawa snack untuk kita bisa makan sama-sama setelah ibadah. Ini akan didukung juga oleh Rayon 7 dan Rayon 8. Informasi bahwa berdasarkan raker klasis beberapa waktu lalu, dalam hubungan kerjasama kemitraan jemaat-jemaat, maka kita Jemaat Suara Biale tidak lagi berhubungan kemitraan dengan Jemaat Bethesda Puai, tapi kita akan menjalin hubungan kemitraan dengan Jemaat Betel Yobe. Nah, sehubungan dengan itu nanti mungkin akan ada
kerjasama yang lebih intens. Kita akan membicarakannya dengan Majelis Jemaat Betel Yobe. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 April yang lalu, Majelis Jemaat mengadakan rapat Majelis Jemaat. Sehubungan dengan itu, kami memberi kesempatan kepada Bapak Pendeta tentang apa yang dibicarakan dalam rapat majelis. Baik, Shalom, Onomi, Remai. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas kasih dan rahmat-Nya sehingga kita boleh beribadah di hari ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan telah melawat kita dan Tuhan telah memberkati kehidupan kita sekalian. Hal yang pertama, sebagai ketua majelis jemaat, saya hendak menjelaskan beberapa hal dalam kaitan dengan seluruh penata layanan di tengah jemaat Soar Abe Ale. Hal yang pertama, kami majelis jemaat telah melakukan rapat dan kami akan melakukan rolling majelis ke beberapa rayon-rayon. Dalam program ini, majelis akan mengalami penyegaran. Yang pertama, yang kedua adalah semua majelis bisa mengetahui, mengenal seluruh warga jemaat yang ada di jemaat Soar Abe Ale. Karena ini majelis jemaat bukan majelis rayon. Jadi diharapkan majelis jemaat dapat mengikuti semua hal yang diatur. Tidak ada jemaat bilang saya tersuka majelis ini, ya saya mau majelis ini, tidak ada. Bapak Ibu siap menerima hamba-hamba Tuhan yang akan ada di rayon Bapak Ibu sekalian. Dan bagian ini juga dilakukan dalam kaitan dengan pengembangan diri dari majelis. Artinya ketika mereka ada di rayon lain yang tidak biasa, mereka akan terus belajar memacu diri untuk menjadi yang terbaik dalam panggilan Tuhan atas diri mereka. Dan itu sedang diatur dan kami sudah memprosesnya dan akan terjadi pada semester kedua di bulan Juni jadwal pelayanan kita. Hal yang kedua dalam rapat itu, kami akan mengadakan makan sumbang. Makan sumbang antar rayon dengan mekanisme membawa teman. Jadi semua jemaat bisa mengundang temannya di rayon masing-masing dan mereka akan datang makan dan mereka menyumbang di rayonnya. Jadi misalnya rayon 1 bawa temannya, dia datang, dia akan memberi sumbangan pada kotak makan sumbang di rayon itu. Untuk apa makan sumbang ini dilakukan? Bapak Ibu, kita dalam jemaat ini pembiayaan programnya itu sangat tinggi. Untuk unsur-unsur itu 1 tahun itu 6 juta, 4 unsur ada, dan 4 kali 6 sekitar berapa? Lalu ada panitia-panitia yang harus dibantu. Selain panitia hari besar gereja, panitia penataan halaman, dan juga tim panitia yang akan wisata. Ya, ada bapak-bapak yang rencana tahun depan wisata ke Supiori Utara, dan juga ada ibu-ibu yang berencana wisata ke Manado. Nah, melalui makan sumbang ini, program-program itu akan ditolong. Ketika kita mendapatnya, kita akan mensuplai dana itu ke bagian-bagian itu. Dan lebih daripada itu, program unggulan tahun ini adalah penataan halaman gereja, supaya halaman gereja ini menjadi baik. Dan makan sumbang itu akan terjadi pada tanggal 17 Mei 2025. Dan masing-masing rayon akan diberi tanggung jawab 1 menu konsumsi untuk disiapkan. Ya, saya jelaskan secara umum begini supaya ketika majelis datang jangan ada yang bicara-bicara. Ya, kalau tidak mau ikut terlibat, duduk manis, datang gereja saja begitu. Tapi sebagai orang anggota SIDI, kita sudah mengaku bahwa kita terlibat dalam seluruh pelayanan, penata layanan di dalam jemaat ini. Bukan hanya datang ikut ibadah, tapi terlibat dalam seluruh penata layanan di dalam jemaat ini. Tapi Soar Abe Ale ini hebat, ya. Dong biasa bicara sedikit, tapi dong lakukan banyak. Tepuk tangan dulu, ya. Jadi makan sumbang itu akan terjadi tanggal 17.
Setelah itu, kita akan segera memulai dengan pelaksanaan penataan halaman gereja ini. Sampai triplex yang ada rusak di atas itu juga akan diperbaiki oleh panitia ini. Sehingga tidak ada bocor-bocor di mana-mana. Ya, jadi begitu. Gereja selagi masih ada di dunia ini tetap menata diri dengan baik, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dan terus menjadi saksi bagi dunia sekitar di mana kita ada. Hal yang berikut adalah tadi sudah diumumkan, mitra kita adalah Betel Yobe, ya. Dulu kita di Bethesda Puai, sekarang dalam raker kemarin, raker 2 telah dilakukan rolling mitra. Jadi kita kembali ke Betel Yobe karena melihat punya hubungan sejarah dengan Betel Yobe, supaya SOAR bisa memberikan dukungan ke sana, ya. Tapi sejauh ini kita juga sudah perlahan-lahan melakukan kerjasama itu. PW sudah mulai, ya, bulan lalu, dan sekarang bulan ini Betel Yobe akan datang ibadah bersama. Kami juga sudah mengundang pendeta Betel Yobe untuk terlibat pelayanan perjamuan rumah, dan mungkin ada hal-hal lain yang dalam kemitraan ini kita akan memberikan dukungan khusus kepada Betel Yobe. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita semua yang terus setia sampai Maranatha Tuhan datang, sampai lonceng kematian datang kepada kita, baru kita berhenti untuk melakukan hal yang terbaik bagi Tuhan di tengah hidup ini. Tuhan memberkati kita. Onomi, Remai. Ada tambahan informasi dari panitia penataan halaman gereja. Setelah ibadah ini, panitia akan rapat. Jadi Bapak Ibu yang ada dalam panitia supaya bersabar untuk mengikuti rapat panitia. Yang berikut ini tentang validasi jiwa warga jemaat kita. Setiap 3 bulan atau 6 bulan kita harus validasi keanggotaan kita. Nah, karena itu majelis jemaat melalui majelis rayon-rayon akan memberikan 1 lembar yang Bapak Ibu akan isi. Apakah ada dalam keluarga ada yang bertambah, apakah ada yang berkurang. Diisi supaya setiap rayon itu tahu bahwa kita masih ada, seperti itu. Lalu disampaikan bahwa tahun ini dalam bulan Desember nanti Natal akan dilakukan di rayon masing-masing. Karena itu majelis mengimbau untuk mulai dari sekarang Bapak Ibu bisa mengatur di rayon masing-masing sehingga tidak membebani kegiatan Natal ini ketika mendekati bulan Desember. Yang terakhir adalah ibadah kontekstual untuk bulan Mei akan dilaksanakan atau didukung oleh etnik Sumatera. Dalam hal ini dari saudara-saudara dari Batak dan juga dari Nias. Demikian warta jemaat. Selamat siang, Onomi, Remai. Saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi, katong akan akhiri dengan katong sembahyang di saat ini. Untuk itu beta undang saudara semua bangkit berdiri. Katong menyanyi nyanyian jemaat Yesus Manise untuk katong bersalam-salaman. Yesus Manise,
Yesus mau